Shalom semua, kita sadar atau tidak, dalam diri kita ada binatang buas yang tinggal. Yakobus pasal 3 ayat yang ke-5, demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ayat 6. Lidah pun adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita. Sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ayat 7, semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan. Dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Ayat yang 8, perhatikan. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Kita perhatikan ayat-ayat ini. Kita sadar atau tidak, sebagai orang tua terkadang, ya, ketika anak kita jatuh, mungkin dia terluka di tangannya atau di kakinya. Luka itu dapat sembuh dengan cepat, ya. Mungkin luka karena jatuh bisa sembuh dalam waktu 1 minggu, 2 minggu, atau paling lama 1 bulan. Tetapi ketika kita memarahi anak kita memaki pasangan kita atau teman kita, luka yang ada di dalam hati ini, itu yang susah disembuhkan. Ada banyak anak-anak yang punya akar pahit sama orang tuanya. Dia tidak bisa mengampuni karena mungkin berhari-hari dalam bertahun-tahun ketika orang tua marah, dia selalu melemparkan kutukan kepada anaknya. Ada banyak pasangan-pasangan yang terluka, istri-istri yang terluka mungkin karena perkataan-perkataan dari suaminya. Ada banyak suami-suami yang terluka mungkin karena perkataan dari istrinya. Seringkali kita tidak menyadari bahwa lidah ini buas. Kitab Yakobus tadi katakan, ya, semua binatang telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi siapa berkuasa menjinakan lidah? Orang-orang yang beriman. Seharusnya kita bisa mengendalikan lidah kita, menguasai lidah kita. Jika kita ingin tahu seseorang dewasa dalam rohaninya atau tidak, dengar perkataannya. Apakah perkataannya mesum atau perkataannya jahat, perkataannya kotor, bisa terlihat. Bahkan dalam buah roh katakan, ya, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, pengendalian diri. Ada banyak orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya atau mengendalikan lidahnya. Dia gampang aja. Kadang kita menyakiti hati orang gak sengaja karena perkataan kita atau bercandaan kita yang kelewatan. Saat ini mari kita mengkoreksi diri kita. Kalau input kita adalah firman Tuhan, input kita adalah Alkitab, kita rajin membaca Alkitab, rajin membangun hubungan dengan Tuhan, maka saya yakin dan percaya outputnya, kata-kata yang kita keluarkan adalah perkataan firman, adalah kata-kata iman, kata-kata profetik yang berkuasa. Tapi ketika kita terlalu banyak melihat hal-hal yang jahat, kumpul satu circle dengan teman-teman kita yang toksik, yang suka memaki, yang suka menggosip, saya pun percaya output kita akan jadi buruk. Anak-anak di sekolah, pergaulan mereka akan kelihatan. Ya, jadi Amsal pun mengatakan, kitab Amsal, siapa yang gemar menggemakan perkataan-perkataan akan mendapat kesialan. Jadi teman-teman semua, mari kita belajar lihat firman Tuhan saat ini. Orang yang menang adalah orang yang mengendalikan lidahnya. Orang yang menjaga hatinya. Amsal 4 ayat 23, ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita bisa jaga hati kita hidupi dengan firman Tuhan. Kita rajin dengar firman Tuhan, khotbah-khotbah, maka output kita pun saya yakin keluarnya juga akan baik. Karena yang kita terima adalah hal-hal baik. Tapi ketika kita nggak mampu jaga hati kita kotor,
Apa yang kita ucapkan, Tuhan Yesus katakan, apa yang keluar itu berasal dari hati. Jadi kita tahu saat orang punya kepahitan dalam hidupnya, kita tahu dari kata-katanya. Orang yang suka memfitnah, orang yang suka mengecewakan, orang yang perkataannya tajam, itu masih punya sesuatu yang gak beres dalam hatinya. Mari kita semua mau jadi anak-anak Tuhan yang dewasa, yang bisa mengendalikan lidah kita, menjaga perkataan kita. Keluarkan kata-kata berkat, bukan kata-kata kutukan. Buat anak-anak kita, keluarga kita, kalau kita pupuk dengan perkataan-perkataan iman, saya yakin dan percaya keluarga kita akan menjadi keluarga yang sehat, keluarga yang harmonis, dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.